Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Pujian Dialah Raja. Kita akan mempersiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk kita masuk dalam penyembahannya, dan saya mengajak kita untuk bersatu teduh sejenak.
Mari kita masuk dalam ibadah kita yang akan dipimpin oleh Diaken Rita Remat. Saya persilahkan. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kita boleh ada sampai hari ini dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dengan kesehatan yang Tuhan beri bagi kita sekalian, sehingga Tuhan memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk menghampiri hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besar Setiamu. Dan saya silakan jemaat untuk berdiri. Besar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di hadapan hadirat-Mu pada pagi yang indah ini kami dari seluruh jemaat Tuhan datang menyembah dan memuliakan Engkau. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan taruh di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami mulai meluangkan kesempatan ini untuk ada bersama-sama dalam satu penyembahan kepada-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami sekalian, sehingga apa yang kami buat pada hari ini mempermuliakan akan nama Tuhan sendiri. Dan kami mohon kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum sama-sama kita masuk di dalam pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 69. Kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan kemenangan demi anugerah. Nyanyian kemenangan iman nomor 69. Sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kembali saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka,
serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum sama-sama kita masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH, mari kembali sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan kita yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 191. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 191, Lemah Lembut Muhalis Cari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, layaklah hormat pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menolong menyertai kami, Tuhan menjaga melindungi kami dari segala hal yang tidak berkenan. Bahkan Tuhan memberikan kami dan menganugerahkan kami napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna, bahkan sukacita pada pagi hari ini, di mana kami datang bersama-sama, menyembah dan memuliakan akan Engkau Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur juga kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami, yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka setahun lagi, baik minggu ini maupun minggu ke depan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan putra Sapa, anak kekasih Payola Amoresia Tandiara, Ibu Yohana Sumule, Bapak Julius, Saudari Malini Debra S, Ibu Melani Valentin Salom, Ibu Yuli Bittikaka, Anugrah Yudhistira. Dan dalam minggu ke depan Tuhan kami bersyukur bersama dengan saudara Alexander Tandi, Renata Saron Wagiu, Birtni Grafiela Cornelius, Ibu Irma Susanti, M. Luther, Ibu Eva Yanti Atus, Eugenia Sea Pasapangan, Ibu Rusnawati Fendi, Ibu Farida Tandi, dan saudara Philadelphia. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka dalam perjalanan hidup ke depan. Biarlah Tuhan menganugerahkan sukacita, menganugerahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan hari ini, mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa Bapak Peter Bana, mendoakan Bapak Alex Tan, mendoakan Ibu
Elizabeth Sapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan beberapa jemaat Tuhan yang lain yang mungkin masih dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Bahkan yang sementara dalam proses pengobatan, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu Tuhan bagi mereka. Angkat sakit penyakit mereka, gantikan dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka kuat, sehat, dan kembali siap melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka, segala rencana-rencana mereka bersama dengan Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan setiap jemaat-Mu dalam usia yang lanjut. Tuhan Engkau tolong mereka, jaga lindungi mereka. Berikan senantiasa semangat, sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Walaupun begitu berat Tuhan, tetapi biarlah Engkau sendiri yang akan menganugerahkan kemampuan untuk menjalani hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur. Sehingga apa yang mereka alami, mereka dapat senantiasa mengagungkan Tuhan dan menerima semuanya itu dengan baik. Kami berdoa mendoakan juga untuk jemaat-Mu Tuhan dalam mencari lapangan pekerjaan. Tuhan buka jalan, nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang tepat sehingga mereka dapat menerima dan bekerja di dalamnya, serta menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan atur melalui pekerjaan itu. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu dalam pendidikan mereka. Tuhan Engkau menolong, memberkati anak-anak kami yang masih melakukan tugas belajar di rumah masing-masing. Tuhan Engkau menolong, memberikan semangat, memberikan hikmat, kemampuan dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan melalui daring, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat bersama-sama belajar dan terus mengerti dan memahami apa yang dipelajari itu, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa mendoakan juga jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, baik yang bekerja di rumah, bekerja di luar rumah, maupun yang bekerja di luar kota. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka dari virus corona. Bahkan Tuhan yang menyertai mereka dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing, sehingga apapun yang mereka kerjakan dan laksanakan Tuhan, mereka dapat lakukan dengan baik, dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan sendiri. Kami pun berdoa mendoakan jemaat-Mu dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati rumah tangga jemaat-Mu, baik istri, suami, anak-anak. Tuhan menjaga, melindungi mereka, memberikan kemampuan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Terlebih Tuhan dalam merencanakan berbagai hal sehubungan dengan kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan pertolongan-Mu di dalamnya, sehingga mereka dapat berhasil dan meraih apa yang direncanakan di dalam kehidupan rumah tangga. Berkati terus rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Anugerahi keharmonisan di dalamnya, sehingga di dalam semua itu Tuhan, nyata kuasa-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Kami berdoa mendoakan juga Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih sebagai mitra pelayanan kami dalam jemaat Tuhan di Gereja Kibait Balangbodong. Tuhan Engkau memberkati Yayasan dan Panti Asuhan ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak yang ada di dalamnya, yang dibimbing, dididik dan diarahkan seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Biar Tuhan menolong sehingga semua itu Tuhan dapat dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik. Ibu Darwono sekeluarga sebagai penanggung jawab Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih ini, Tuhan kiranya memberikan semangat, memberikan kemampuan, hikmat, kesabaran, sehingga dapat melaksanakan semuanya itu dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap donatur yang setia mendukung akan Yayasan dan Panti Asuhan ini. Tuhan memberkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan dan juga dalam rumah tangga, sehingga mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan pembangunan kami yang sementara kami kerjakan sampai saat ini dan ke depannya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan Engkau menolong para tukang yang mengerjakan akan pembangunan ini. Pun kami berdoa Tuhan, untuk setiap dana yang kami butuhkan, yang masih cukup besar, kami berdoa Tuhan Engkau tolong kami, pakai jemaat Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, mendukung dalam doa dan dana. Terlebih Tuhan kami mohon, biarlah Engkau juga tetap memakai orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk membantu dan dukung kami dalam proses pembangunan rumah-Mu ini Tuhan, sehingga kedepannya dapat selesai dengan baik, dan kami memuji kebesaran-Mu, menggunakan rumah ini sebagai tempat kami memuliakan Tuhan, sebagai tempat kami dibina dan diarahkan untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, mendoakan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal masing-masing, khususnya dalam jemaat kami Tuhan. Kami tetap berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kekompakan, memberikan kami semangat melayani, memberikan kami gairah untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, sehingga apa yang kami kerjakan itu dapat kami kerjakan dengan baik, dengan tulus, dan itu semua kami datang bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan memakai kami terus dan memperlengkapi kami di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sendiri. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan untuk setiap program kami di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, yang masih akan kami kerjakan ke depan. Tuhan Engkau menolong memberkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Semua kami yang melayani, Tuhan memberkati kami, memampukan kami, memberikan kami Tuhan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga semua bentuk pelayanan yang kami buat untuk Tuhan menjadi satu korban syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Kami berdoa mendoakan bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, sehingga apa yang diprogramkan oleh bangsa kami dapat diprogramkan dan dikerjakan dengan baik. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang menjabat saat ini, berikan hati yang senantiasa tulus di dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga apa yang dikerjakan dapat dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan sendiri. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang siap disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati kami semua, memberikan kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami dibentuk, kami diajar, kami dituntun oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami pun berdoa Tuhan, memohon kepadamu untuk pandemi virus corona yang sampai saat ini masih melanda bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan. Kami memohon kepadamu, sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan menjauhkan dan membuat virus ini berlalu dari kami Tuhan, sehingga kami aman, kami merasa tenang, kami dikuatkan oleh Tuhan untuk terus melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami, sehingga kedepannya Tuhan kami dapat melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Namun jika Tuhan berkenan virus ini masih ada sampai saat ini, teguhkan kami Tuhan dalam iman percaya kami kepadamu, sehingga di dalam semuanya itu Tuhan kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan mempasrahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan memohon semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Allah kami, yang telah menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya melalui pemeliharaannya di dalam hidup kami. Kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH.
Mari sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari pujian Kau yang terbaik. Dan jemaat saya silakan untuk berdiri. Sama-sama kembali kita mengulang pujian ini. Kita katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang maha baik di dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang merancang perjalanan kehidupan kami. Apa yang Tuhan rancangkan setiap hari dalam kehidupan kami tak mampu untuk menyelaminya. Terbatas pikiran kami untuk memahaminya. Namun satu hal yang selalu kami percayai, bahwa apa yang Tuhan rancangkan bagi kami, semuanya adalah baik
adanya. Karena itu Tuhan, kami sungguh berbangga hidup di dalam Tuhan. Kami mau ya Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin mengenal jalan-jalan Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kebenaran firman-Mu Tuhan, akan kami sama baca dan renungkan, yang akan menuntun kami, memampukan kami, semakin mengenal jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karuniai kami hikmat-Mu Tuhan, dalam memahami akan kebenaran-Mu ini. Terlebih kuasa dari Tuhan, yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam sepanjang hidup ini. Hamba-Mu yang siap Engkau pakai pada saat ini, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hamba mampu memperkatakan kebenaran-Mu di dalam tuntunan kuasa daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, bahwasanya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali, walaupun di dalam ibadah kita secara daring, namun tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita menghampiri hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih di dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Mari kita baca satu ayat kebenaran firman Tuhan ini. Kitab Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema menghargai kesempatan hidup dari Tuhan. Menghargai kesempatan hidup dari Tuhan. Melalui teks kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Kolose agar mereka menghargai kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Paulus menasehati mereka agar mereka itu hidup sebagai orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan percayakan. Dia pasti akan mempergunakan kesempatan hidupnya dengan sebaik mungkin. Dan sebaliknya, bahwa orang yang tidak berhikmat pastilah akan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan. Pada minggu yang lalu jemaat Tuhan, kita sama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang alasan mengapa setiap kita harus menghargai kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan. Bahwa karena hidup yang Tuhan karuniakan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mau perbuatan baik, mau perbuatan jahat, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Alasan yang lain kita harus menghargai kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan. Karena hidup yang Tuhan karuniakan itu sungguh singkat adanya. Bahwa kesempatan yang hidup karuniakan sungguh singkat adanya. Sangat terbatas. Bahkan Yakobus di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-14. Di sana dia berkata, hidup kita hanya seperti uap saja yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pemazmur dalam Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-10. Di sana dia juga menuliskan bahwa berlalunya buru-buru lalu hilang lenyap. Jadi kesempatan hidup dari Tuhan itu sungguh sangat singkat adanya. Bahkan iblis sangat tahu bahwa waktu itu sangat singkat. Makanya dia bekerja dengan begitu keras. Seperti yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayatnya
yang ke-12. Maksakan kita manusia harus kalah dengan iblis, yang sungguh tahu bahwa kesempatan ini atau kesempatan hidup itu sungguh sangat singkat, sehingga mereka mempergunakannya dengan baik. Seharusnya kita juga, umat manusia, menyadari bahwa kesempatan hidup dari Tuhan sungguh singkat adanya, maka kita harus mempergunakannya dengan baik. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih bisa menghirup udara sampai pada pagi hari ini, ketika kita masih bisa bernafas sampai pada saat ini, itu berarti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Karena itu jangan sia-siakan. Hargailah kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan, sehingga hidup yang kita jalani menjadi hidup yang bermanfaat, menjadi hidup yang berguna bagi diri kita, bagi orang lain, dan terlebih bagi Tuhan. Bagaimana cara kita menghargai kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan? Rasul Paulus telah memberikan keteladanannya, bagaimana ia sungguh menghargai kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan untuk dia masih boleh jalani. Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan akan kesempatan hidup yang Tuhan percayakan. Bagaimana caranya Rasul Paulus menghargai kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan? Yang pertama, menjalani hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Menjalani hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Apa yang membuat Rasul Paulus bisa hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan? Adalah pengenalannya yang benar akan Tuhan. Dia sungguh mengenal siapakah Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan membuat Paulus memahami setiap kehendak Tuhan, memahami setiap rencana Tuhan, bahkan dia bisa memahami status dirinya di dalam Tuhan. Paulus menyadari dirinya sebagai seorang penganiaya jemaat. Dia menyadari bahwa dirinya itu adalah hamba dosa. Namun setelah menerima Tuhan, dia menjadi hamba kebenaran. Dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20, Rasul Paulus berkata, "Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus hidup bukan lagi pada keinginan pribadinya, melainkan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang dia taati, itulah yang dia lakukan dalam hidupnya. Sehingga taat kepada Tuhan menjadi fokus hidup daripada Rasul Paulus. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13, di sana pun Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depanku." Seperti pujian yang baru-baru kita persembahkan kepada Tuhan. Paulus menjalani hidup dengan benar-benar fokus, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan dalam hidup ini, sehingga itu membawa kita hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Semakin tinggi pengenalan seseorang terhadap kebenaran Tuhan, semakin tinggi pula kasihnya kepada Tuhan. Semakin tinggi pula ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, kamu akan melakukan apa
yang kuperintahkan. Seberapa besar kita mengenal Tuhan? Seberapa besar kita mengenal kasih Tuhan bagi diri kita? Seberapa besar kita mengenal rencana Tuhan bagi diri kita? Seberapa besar kita mengenal kehendak Tuhan bagi diri kita? Sebesar itu pula lah kasih kita kepada Tuhan. Sebesar itu pula lah ketaatan kita kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama menghargai kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan dengan hidup dalam ketaatan penuh kepadanya. Ikutilah teladan Rasul Paulus yang menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi mengikuti akan kehendak diri sendiri atau keinginan akan dunia ini. Orang yang taat, orang yang tidak taat, yang menyia-nyiakan hidupnya dengan memuaskan hawa nafsunya, dengan mengikuti akan kemauan dirinya sendiri. Suatu saat ketika dia bertemu dengan Tuhan, suatu saat ketika dia sudah menghadap Tuhan, atau ketika dia mati, maka pasti dia akan menyesal. Namun penyesalannya itu sudah terlambat. Karena itu jemaat Tuhan, sebelum terlambat, sebelum kesempatan hidup dari Tuhan itu berhenti, jalanilah hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Taatlah sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, cara menghargai kesempatan hidup dari Tuhan. Menjalani hidup dengan setia melayani Tuhan. Rasul Paulus mengakui dirinya sebagai seorang yang ganas, sebagai seorang yang jahat, sebagai seorang penghujat dan penganiaya pengikut Tuhan. Dan itu dilakukannya di luar pengetahuannya. Itu dilakukan di luar imannya. Namun setelah dia bertemu dengan Tuhan, apa yang telah dilakukannya itu dianggapnya sebagai sampah. Dia sadar bahwa dia telah menyia-nyiakan akan kesempatan hidup dari Tuhan. Dengan hidup sebagai seorang penganiaya, pengikut Tuhan. Bagi Paulus untuk menebus kesempatan hidup yang telah dia sia-siakan itu, maka dia sungguh menghargai kesempatan hidup yang Tuhan masih boleh berikan baginya dengan melayani akan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan menuliskan bahwa Paulus giat bekerja bagi Tuhan. Dia telah menebus hidup yang telah dia sia-siakan sebelumnya dengan menggunakan kesempatan yang ada pada saat itu. Dalam sepanjang hidupnya setia melayani Tuhan. Dia begitu giat untuk bekerja bagi Tuhan. Dia melayani sepenuh hatinya tanpa mempedulikan tantangan yang akan dia hadapi. Bahkan sampai dia harus dipenjarakan karena Injil yang dia beritakan itu. Tapi bagi Paulus, jika dia hidup bagi Tuhan. Paulus setia melakukannya karena kasihnya kepada Tuhan. Ia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hargailah kesempatan hidup dari Tuhan dengan kita setia melayaninya. Layanilah Tuhan sepanjang umur kita. Sama seperti Rasul Paulus. Biarlah dengan rela dan dengan sukacita kita menyediakan waktu tanpa batas untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang dapat kita buat untuk membalas akan kasih Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Kita hidup 1000 tahun pun untuk melayani Tuhan, tidak akan pernah mengimbangi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Mari dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan, kita berkata, tidak ada yang lebih penting bagi kita selain melayani Tuhan.
Melayani Tuhan adalah hal yang terpenting yang harus kita lakukan ketika kita menjalani hidup yang Tuhan masih boleh karuniakan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau telah perdengarkan kepada kami umat-Mu, mengajarkan kepada kami, untuk kami sungguh menghargai kesempatan hidup yang Tuhan masih boleh karuniakan bagi kami. Kebenaran-Mu pada saat ini telah mengajarkan kami, bagaimana caranya kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya hidup pemberian-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh jalani di dalam tuntunan-Mu, sehingga hidup pemberian Tuhan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi berkat bagi diri kami, bagi sesama kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hamba begitu terbatas dalam menguraikan akan kebenaran-Mu ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan akan memeteraikannya lebih lagi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Biarlah kiranya dalam tuntunan Roh-Mu, umat-Mu semakin dituntun, memahami, bahkan melakukan kebenaran-Mu ini di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas urapan-Mu bagi kami, dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau mendukung akan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Adapun keterangan pundi akan dikumpulkan pada pagi hari ini. Pundi pertama perpuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, pundi ketiga untuk dana kas lokal pelayanan, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan mendukung pembangunan gedung gereja di tempat ini, dapat memasukkan ke dalam amplop pembangunan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 146. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 146, pergilah ke seluruh dunia. Jiwa yang si jiwa
Mari kita berdoa. Pujian dan syukur ya Allah kami persembahkan kepada-Mu. Waktu yang Tuhan berikan bagi kami bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu, di mana kami boleh mengagungkan, membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami boleh menggunakan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada saat ini. Roh Kudus Tuhan akan memeteraikan firman-Mu itu ke dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Pakai terus hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu bagi kami hari ini. Perlengkapi terus di dalam menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan hari-hari ke depan ini. Dan terima kasih juga kami boleh persembahkan kepada-Mu. Kami telah bersama-sama berseru kepada-Mu. Biarlah setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada-Mu hari ini, Engkau boleh berkenan menjawabnya kepada setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu memberkati seluruh anggota jemaat-Mu. Kami sekalian mengatur berkat-berkat-Mu bagi kami, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat secara rohani. Dan kami sungguh datang menaikkan syukur kepada-Mu saat ini, bahwa semuanya kami boleh nikmati dan kami boleh raih, karena Tuhan baik, dan Tuhan boleh memberikannya di dalam kehidupan kami, karena campur tangan Tuhan. Karena itu Tuhan dengan penuh sukacita seluruh jemaat-Mu datang membawa persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Terimalah persembahan setiap jemaat-Mu pada saat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi pada saat ini. Berkati segala usaha pekerjaan yang dikelola dan dikerjakan oleh umat-Mu dan ditekuni setiap hari. Buatlah semuanya berhasil dengan baik. Dan ketika kami sama-sama menikmati berkat Tuhan dan keberhasilan di dalam Tuhan, biarlah kami sama-sama terus tahu untuk bersyukur kepada Engkau sebagai sumber segala berkat. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu di muka bumi ini. Inilah persembahan jemaat-Mu. Kami bawa dan serahkan kepada-Mu, hanya di dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh hambanya, Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Mari kita menutup ibadah kita dengan kembali memuji Tuhan dari pujian Tuhan adalah Gembalaku. Dan kepada jemaat saya silakan untuk berdiri. Takkan kekurangan
Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan ke hadirat-Mu pada saat ini. Bahwasanya penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami dalam seluruh rangkaian ibadah penyembahan kami. Biarlah kiranya ibadah yang telah kami buat kepadamu saat ini Tuhan, naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan, dan kembali memberkati kehidupan kami seluruh umat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan masih akan percayakan kepada kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, jaga dan naungilah kami Tuhan. Biarlah kiranya dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan, di dalamnya kami boleh tetap melihat kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami sekalian. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anak-Nya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gembala sidang dan majelis mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi diingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk mempersiapkan waktunya pada minggu depan untuk mengikuti ibadah pada tanggal 19 Juli 2020. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, baik dalam minggu ini maupun dalam minggu yang akan datang. Bagian firman Tuhan diambil dari Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujiannya, mengatakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Berterima